Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mulai semangat dengan sekolah online kan? Sekolah online apa tugas online nih? Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar tentang keluh kesah teman-teman. Apakah sekolah online ini merupakan tugas online atau bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Tapi sebelum itu kita belajar dulu yuk. Kali ini kita akan membahas mengenai stres. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu pengertian stres, yang kedua gejala-gejala stres, dan yang ketiga bagaimana cara mengatasi stres. Oke, masuk ke pengertian stres dulu. Stres merupakan tanggapan seseorang atau respon seseorang terhadap apa? Terhadap tekanan dari lingkungannya. Nah, di sini nanti akan timbul gejala-gejala apa? Yaitu gejala fisik dan gejala mental. Sebelum bahas ke gejala-gejalanya, contohnya seperti ini stres itu. Ketika ada siswa yang mendapatkan suatu tugas dan siswa tersebut merespon bahwasanya tugas tersebut merupakan sebuah tekanan, maka apa yang terjadi? Yang dialami siswa adalah stres. Nah, itu gambaran stres. Kemudian gejala-gejalanya apa saja stres itu? Ada dua gejala, yaitu gejala fisik dan gejala mental. Yang pertama gejala fisik, contohnya seperti pusing, kemudian migrain, terus apalagi sulit tidur, kemudian sakit punggung. Nah, itu hal-hal yang biasa dialami orang-orang yang mengalami stres. Kemudian gejala mental, apa saja contohnya gejala mental ini? Biasanya nih ya, cemas, kemudian gelisah, sulit berkonsentrasi, dan moody. Nah, itu beberapa contoh gejala-gejala fisik dan gejala-gejala mental. Lalu cara mengatasinya itu seperti apa? Cara mengatasinya ada beberapa poin penting, 4 poin penting, yaitu yang pertama, olahraga yang teratur. Nah, biasanya nih kalau bagi pelajar-pelajar dengan berbagai alasan untuk meninggalkan poin pertama ini, mungkin karena sekolahnya yang pagi atau dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai nih ya teman-teman melewatkan poin satu ini, karena ini merupakan poin penting. Sebenarnya penting semua sih, cuman ya jangan ada yang ditinggalkan lah ya. Untuk itu teman-teman harus menyempatkan waktu lah untuk berolahraga. Sekedar lari-lari kecil di depan rumah, atau senam, atau apalah, bermain sepeda dan lain sebagainya yang merupakan olahraga, kerjakanlah. Kemudian poin yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi, sehat, dan teratur. Jadi tubuh yang sehat itu berawal dari makanan yang kita konsumsi. Apabila makanan yang kita konsumsi sehat, maka tubuh dan mental kita juga akan sehat. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, di sini bisa teman-teman melakukan hobi, contohnya mendengarkan musik, kemudian bermain musik juga bisa, atau hobi-hobi lain, membaca dan lain sebagainya yang merupakan hobi teman-teman. Kerjakanlah. Untuk apa? Untuk menyelingi aktivitas-aktivitas yang sedang teman-teman kerjakan. Contohnya misal teman-teman sedang disibukkan dengan suatu tugas yang menumpuk. Nah, teman-teman juga harus menyeimbangi dengan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya di sela-sela teman-teman mengerjakan tugas nih, teman-teman bisa melakukan hobi yang tadi, seperti bermain musik atau mendengarkan musik atau membaca dan lain sebagainya. Hobi-hobi yang lain terserah teman-teman. Supaya apa? Supaya otak kita itu tidak jenuh untuk melakukan atau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu berpikir positif. Teman-teman, ketika kita menganggap atau ketika kita berpikir bahwasannya semua yang kita jalanin atau semua yang sedang berada di kehidupan kita saat ini merupakan yang terbaik untuk kita, maka semuanya atau kelanjutannya dan pengaruhnya juga akan baik
dan tidak akan membebankan teman-teman. Contohnya, misal teman-teman kan disibukkan dengan tugas-tugas yang banyak nih. Kalau misal teman-teman berpendapat bahwasanya atau berpikir bahwasanya tugas-tugas tersebut merupakan apa ya? Misal nih teman-teman sedang disibukkan dengan tugas-tugas yang menumpuk, deadline yang cepat dan lain sebagainya. Teman-teman jangan berpikiran bahwasanya tugas tersebut merupakan sebuah tekanan dan jangan berpikiran bahwa tugas tersebut merupakan sebuah beban. Jangan, tapi berpikir bahwasanya tugas tersebut merupakan suatu langkah menuju cita-cita teman-teman yang teman-teman harapkan. Jadi mulai sekarang tetap berpikir positif ya mengenai apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalani saat ini. Oke? Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai stres. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau saran, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Oh ya, untuk teman-teman, seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasanya teman-teman bisa menuangkan keluh kesah di kolom komentar mengenai sekolah online atau tugas online. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.